kan gitu ya, tapi kita nggak akan dapat apa yang dunia berikan, tapi Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita ya, sesuai dengan firman-Nya. Oke, kita doa ya sama-sama, kita satukan hati. Setelah itu kita akan baca firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini. Kami tahu masing-masing dari kami punya kesibukan, lain hal juga perkara-perkara yang kami tidak bisa selesaikan. Tuhan, kami tahu Dikau adalah Allah yang setia, maka kami juga mau belajar setia. Dapatkanlah kami hadir malam ini, juga teman-teman yang tidak bisa hadir, sehingga apapun yang kami baca malam ini, apa yang kami dengar, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengucap syukur atas setiap rahmat dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Oke, baik ya, kita share screen sebentar mengenai apa yang kita baca ya. Ya, jadi ini ya, 2 Tesalonika ya, pasal 1 ayat 1 sampai selesai ya, sampai 12. Oke, kita malam ini puji Tuhan ya, cukup banyak ya yang hadir. Semoga kita terus bertumbuh ke arah Kristus ya. Juga makin sadar bahwa hari ini adalah hari-hari terakhir. Ya, jadi kita nggak bisa lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah ya. Nah, kita sudah menjadi milik Allah. Oke, urutan udah aku share juga di chat Zoom ya. Kita baca nanti gantian satu orang satu ayat ya. Lalu kita lihat dulu ya sedikit dari pokoknya. Kita 2 Tesalonika ini ditulis oleh Silwanus dan Timotius ya. Paulus dengan Silwanus dan Timotius ya. Jadi 3 orang ini mereka menulis surat kepada jemaat di Tesalonika yang kedua. Apa sih pokok dari 2 Tesalonika ini? Kita bisa lihat yaitu adalah dorongan dan koreksi tentang hidup kudus bagi hidup gereja. Nah, apa dampaknya bagi kita hari ini? Nanti kita akan baca, kita akan juga sharing ya. Oke, kita baca dulu ya gantian. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 2. Isi dorongan dan koreksi tentang hidup kudus bagi gereja. A. Dorongan hidup yang layak kerajaan Allah. Ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Amin. Ayat 4, kiri ya. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermega tentang kamu karena ketambahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Amin. Ayat 5, itu adalah bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, Adrin silakan. Ayat 6. Tindasan yang dinas kamu. Amin. Ayat 7. Dan untuk memberikan pelegang kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga akan menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang penuh kuasa di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9.
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin. Ya, ayat 12 terakhir. Oke, ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah. Amin. Ya, puji. Nah, ayat 12 sangat baik ya. Kita baca sama-sama, bagi yang bisa silahkan, yang nggak bisa open mic nggak apa-apa. Sehingga nama Yesus Tuhan Nama kita Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam dimuliakan kamu, dalam dan kamu kamu di dalam dan Dia, kamu di menurut dalam Dia, anugerah Allah menurut kita dan anugerah Tuhan Allah Yesus kita Kristus. dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi satu orang tadi dapat 2 ayat. Nah, aku mungkin sharing singkat. Nanti kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya silahkan ya. Jadi dari 12 ayat ini, ya kita sadar bahwa kita telah melewati dari Matius sampai kitab yang 1 Tesalonika. Sekarang masuk ke 2 Tesalonika. Kita lihat tadi di ayat 1 dibilang ya, kepada jemaat orang-orang di Tesalonika, di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi inilah ciri khas dari bagaimana kalau Rasul itu menulis surat, mereka pasti menulis kepada jemaat orang-orang di kota apa, ya, jemaat orang-orang di mana, di dalam apa, di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mereka terus memberkati ya, anugerah dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, sama seperti kita juga boleh menganggap perkataan ini ditujukan kepada kita masing-masing ya. Nah, jadi puji Tuhan atas kasih-Nya ya. Dia yang adalah Allah, rela dan mau terus menyertai kita. Nah, ayat 3 ya. Kita lihat sedikit. Kami wajib selalu mengucap syukur. Nah, wajib nih pada Allah karena kamu. Jadi rasul di sini ya, mereka adalah orang yang diutus oleh Allah untuk apa? Menolong ya, untuk memberitakan Injil ya. Nah, tapi mereka juga terus mengucap syukur karena iman makin bertambah dan kasih seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Ya, sama seperti video yang awal tadi kita lihat. Ya, bagaimana orang tersebut ya, dia tidak mengeluh ya, dia terus memberitakan yang baik ya, menolong orang. Bahkan tadi apa, anjing pun ditolong ya. Nah, buktinya apa? Dia mendapatkan sukacita, ya, damai sejahtera yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang mengejar hal lain. Nah, di ayat berikutnya, ayat 4 ya, dikatakan apa? Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Nah, ini tadi ayat yang Jerry baca ya, kalau nggak salah. Jadi sekali lagi, kita hari ini memang ada penganiayaan ya, dari apa? Dunia, dari kampus, ya kan, kita dapat tugas ini itu ya, belum lagi ada beban keluarga, belum lagi banyak hal kita pikirkan. Tapi apa? Kalau kita tabah dalam iman, kita terus memiliki hidup yang sandar pada Tuhan, ya, maka apa? Ya, kita akan mendapatkan berkat-berkat yang tidak bisa dilihat sekarang, ya. Yaitu apa? Kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Kita sekarang menderita karena kerajaan itu, tapi nanti kelak ketika Tuhan datang kedua kali,
yaitu ketika zaman ini selesai, ya kita akan menerima kerajaan, kita akan menjadi warga kerajaan. Dan sedangkan mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, atau mereka yang tidak baik-baik mengikuti setiap bagaimana kehendak Allah, ya, mereka akan tidak menjadi warga kerajaan. Nah, ini menjadi satu peringatan bagi kita juga ya. Jadi janganlah lengah ya. Karena Ibrani 10 ayat 25 ya juga bilang kan, nih sama-sama ingat ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, jadi ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Nah, ini ya, jadi bukti bagaimana kalau misalnya kita hari ini hidup nih ya, tapi banyak orang, wah ini orang siapa misalnya Niko ya, Niko sama Ojin, wah kok ikut Tuhan terus, ya, nggak usah lah, yuk kita seminggu sekali aja lah ikut Tuhannya, hari Minggu tuh udah ibadah. Nah, tapi kalau kita terus berjuang ya enggak, aku Senin sampai Sabtu pun aku mau menjadi milik Tuhan. Nah pasti mereka dapat balasan yang setimpal juga nantinya. Baik, kalau mereka terus namanya apa, mencemooh kita ya. Kemudian sampai ayat yang ke-7 dibilang ya, memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami ya, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya sama-sama dengan malaikatnya yang penuh kuasa dalam api yang bernyala-nyala. Jadi api itu akan menjadi kemuliaan bagi kita, tapi akan menjadi hal yang menyengsarakan bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan setiap hari dan hanya menyenangkan dirinya sendiri, bukan menyenangkan diri Allah. Syukur pada Tuhan, kita sampai hari ini masih setia ya. Mungkin baca kitab secara pribadi maupun bersama seperti ini, ya Tuhan akan balas, tapi nanti Tuhan akan gantikan dengan berlipat ganda nanti ketika Tuhan datang kembali. Ya, jadi aku sedikit lagi dikatakan tadi ayat yang ke-12 ya, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Jadi kita dimuliakan dalam Allah, Allah dimuliakan dalam kita. Ini sungguh satu perkara yang tidak bisa dinilai dengan perkataan manusia ya, tapi hanya bisa didapatkan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Oke, demikian. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Kalau tidak ada, nanti aku akan simpulkan. Min, aku juga menikmati di ayat ini ya, di ayat 11 bahwa apapun yang terjadi di Tesalonika ya ini ya, di Tesalonika pada saat itu, Paulus itu tetap setia memberikan doa ya, senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilan. Jadi walaupun kayaknya kalau di sini dilihat tuh Paulus greget juga gitu sama orang-orang di Tesalonika, tapi puji Tuhan karena Paulus itu adalah orang yang mengasihi ya gereja, mengasihi jemaat Allah, ya dia tetap berdoa gitu. Kadang kan kalau misalnya kita disakitin orang atau dihianatin orang gitu, bahkan misalnya nih teman ini ya, teman satu bergereja, pasti yang kalau disuruh doain pasti nggak mau lah ya, maksudnya kayak, "Aduh ngapain ya aku doain dia," gitu, atau nggak di luarnya gitu, pernah menyalahpahami kita, menyinggung kita gitu, pasti kita ada perasaan, "Kayaknya aku nggak mau deh berdoa sama dia, buat apa gitu aku berdoa buat dia," gitu. Tapi puji Tuhan ya, kalau dilihat dari teladannya Paulus, dia tetap menjadi orang yang berdoa untuk keselamatan orang-orang di Tesalonika. Dan di ayatnya di ayat 9 juga kita lihat ya bahwa ada satu hal yang mengerikan bagi orang-orang yang nggak mau berpaling kepada Tuhan dan juga nggak mau taat kepada Injil Yesus. Jadi hari ini mungkin kita dengar, tapi di dalam kehidupan kita, kita perlu lihat lagi gitu. Apakah kita udah taat kepada Injil Yesus apa belum gitu. Jadi ya hari ini kita perlu rajin-rajin kembali datang kepada Tuhan. Ya kan kita juga tahu Tuhan ntar lagi datang gitu. Jangan sampai
ketika dia datang, dia mendapati kita tuh lagi main game lah, lagi nonton YouTube, lagi nonton Netflix, dan lain sebagainya. Semoga ketika Tuhan datang, kita didapati oleh Tuhan sedang melakukan sesuatu yang berkenan di hatinya. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada lagi? Oke, ya. Kalau tidak ada, baik sekali tadi ya. Jadi jangan sampai kita malah terhilang atau tidak sesuai dengan jalur yang telah Tuhan tetapkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita terus belajar setia ya. Sebagaimana para rasul juga setia bagi kita berdoa sampai hari ini. Ya. Kita pun di Kefas ini juga saling mendoakan, ya, saling menguatkan. Kalau ada ingat nama temannya yang mungkin dirasa, oh kayaknya dia lagi lemah deh, kita doakan dia. Ya. Karena kita nggak tahu Tuhan kapan datang. Ya. Sekarang kita tahu juga pada hari ini dirayakan sebagai Hari Mental, Kesehatan Mental Sedunia ya. Ya banyak orang mungkin mengalami ya lelah batin ya, mungkin juga merasa batinnya tertekan dan sebagainya. Kita doakan mereka itu juga menjadi satu bukti pelayanan Injil kita. Amin ya. Jadi nggak perlu kita menjadi seorang yang harus bisa bicara di atas mimbar, nggak perlu. Tapi kita setidaknya bisa melayani dalam hal doa, ya, mengunjungi teman kita, ya di situ juga menjadi satu bukti bagaimana kita menyalurkan Tuhan kepada teman-teman lainnya. Amin ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada lagi, jadi sekali lagi aku ingatkan ya bahwa memang sendiri demi sendiri ya kita terus perlu memperjuangkan iman kita ya, karena memang kita bersama-sama, tapi kelak ketika Tuhan datang, penghakiman itu pasti akan pribadi demi pribadi. Amin. Jadi semoga Tuhan menguatkan kita, Tuhan menjaga kita semua sampai kedatangannya kedua kali ya. Oke. Kalau gitu kita tutup dalam doa ya teman sekalian. Kita moga Tuhan menjaga, Tuhan menguduskan kita sehari demi sehari, ya terutama di sisa 2 bulan terakhir di tahun ini ya, Oktober, November, Desember ya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa, setelah itu kita selesai. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, bahkan memberikan teladan melalui putramu maupun melalui para rasul sampai hari ini Tuhan. Yang ada di tempat ini juga ada Cherry, ada Nicholas Rudolf, ada Nicholas Robowo, ada Herlin, ada James, ada Kak Maria, diriku Tuhan, juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Sungguh meskipun hanya secara online, tapi kami tahu Roh Kudus terus beserta dengan kami. Tuhan, oleh karena itu, kuduskanlah kami masing-masing dalam perkuliahan, pekerjaan, maupun apa yang kami kerjakan. Sungguh-sungguh itu semua adalah bagi Tuhan dimuliakan atas kami. Berikanlah kami hikmat, juga kesehatan yang cukup, supaya bisa terus hidup hari demi hari untuk memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, juga jagalah kesehatan keluarga kami masing-masing, dimanapun mereka berada. Dalam nama-Mu yang agung, mulia, dan kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik ya, puji Tuhan.